Terima kasih teman-teman untuk semangatnya. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung berikan waktunya kepada Ibu Maria Francisca Winata, Diamond Master, untuk teknis presentasi, follow up, dan closingnya. Silakan, Ci Ika. Ya, selamat malam teman-teman. Thank you Rini dan teman-teman di sini yang sudah hadir. Ya, luar biasa. Saya percaya teman-teman yang hari ini hadir adalah teman-teman yang memang nggak kemana-mana dan mau belajar. Ya, banyak juga deh teman-teman yang mungkin nggak kemana-mana tapi malas untuk belajar. Nah, tapi ini 29 orang di sini adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Nah, kita akan belajar bagaimana presentasi, closing, dan follow up. Ya, 3 poin ini sangat penting. Saya tanya kepada teman-teman semua di sini, siapa di antara teman-teman merasa cukup bermasalah dengan 3 poin ini? Gimana ya caranya mulai presentasi? Gimana ya membuat cara follow up? Apakah saya perlu follow up? Enak nggak ya? Nanti dipikirnya saya mendesak teman saya, ya. Perlu nggak saya membuat closing? Ya, bagaimana cara mengclosing? Ya, nah, siapa yang merasa bermasalah dalam 3 hal ini dan pengen belajar? Silakan Anda tuliskan angka 1. Jadi kita bisa tahu ya. Cukup banyak. Ini hal yang paling susah buat teman-teman pastinya, Ci. Ini memang udah kayak ntar mau mengenalin teman, takut mereka langsung ngeblok kita. Ya memanglah itu udah masalah klise kan. Oke, cukup banyak ya. Semua angka 111. Oke. Apa yang teman-teman harapkan dari judul judul dari Zoom hari ini? Teman-teman ingin mengharapkan apa dari mengikuti Zoom malam ini? Nah, biar kami tahu ya. Siapa tahu harapannya melenceng daripada tema. Silakan ketik, nggak apa-apa. Nanti kita baca. Closing, oke. Cuan gitu ya. Closing dan join member supaya percaya diri, oke. Silakan teman-teman ya. Jadi kita ini bisa berinteraktif. Jadi nggak ada benar dan salah. Nggak ada jawaban teman-teman yang salah. Nggak ada. Namanya kan ini teman-teman pengen apa? Pengen dapat apa di Zoom kita hari ini gitu ya. Mendapatkan ilmu baru, closing. Oke, thank you. Apa nih produktif, hasilkan apa nih? Sorry ya, mata saya susah untuk membaca dengan cepat. Produktif menghasilkan bisnis. Bisnisnya mungkin produktif kali ya. Minimal mereka mau mendengarkan. Kita dulu sudah. Oke, good. Oke, teman-teman, thank you. Dari apa yang teman-teman tulis di sini, saya harap saya bisa menyampaikan materi ini dan teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman mau. Ya, karena saya melihat apa yang teman-teman tulis di sini seharusnya kalau teman-teman menyimak dan kalau nggak ngerti bisa bertanya dengan saya. Seharusnya apa yang teman-teman harapkan itu akan tercapai ya. Produktifnya semuanya dan redakan panas dalam dengan yang ada. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ika nyalain sendiri ya, Ci. Bentar. Oke. Nah, teman-teman, kita akan mulai dulu dengan presentasi ya. Nah, presentasi ini berarti kan kita sudah ketemu orang dan sudah mulai menyampaikan materi kita. Berarti sebelumnya ada sesuatu yang harus Anda lakukan, betul nggak? Ya, kita kan nggak tiba kucuk-kucuk presentasi. Ada hal yang kita persiapkan. Nah, hal ini teman-teman saya sampai sudah berulang-ulang kali sampaikan, tapi kenyataannya dan bukan hanya teman-teman di dunia ini semua yang namanya para multi level yang networker baru hanya 10% melakukan hal ini. Padahal ini adalah basic yang sangat penting menentukan Anda melakukan langkah berikutnya yaitu presentasi. Apa itu? List name, teman-teman. Buatlah list nama. Ini sudah yang paling dasar yang harus teman-teman lakukan. Ya, buat list nama. Nggak usah lah, saya hafal teman-teman saya, saudara saya ini, teman-teman saya ini. Teman-teman, kenapa penting membuat list nama? Ya, semua 32 orang yang ada di sini. Kalau teman-teman mau sukses, lakukan semua step ini tanpa ada yang Anda lewatkan. Kalau sampai hari ini, ya Anda merasa jaringan Anda kok bertumbuhnya lambat, coba nanti dengarkan step mana yang Anda lewatkan. Apakah step yang paling dasar menurut list nama? Kalau yang step paling dasar ini Anda belum lakukan, Anda tidak telaah, nggak heran kalau Anda susah mendapatkan member baru. Ya, kenapa? Karena step dasar yang langkah pertama ini tidak dilakukan.
Anda udah mengharapkan yang berikutnya. Anda menganggap ini sangat gampang. List nama nggak usah lah. Ya, itu bisa lah sambil coret, nggak bisa. Kenapa teman-teman? List nama ini bukan hanya sekedar kita menulis nama-nama. Tapi di sini penentuan kita membuat prioritas. Ya. Kalau dulu waktu saya menjalankan multi level 16 tahun yang lalu, ya kita tidak mengenal dengan Zoom. Kita hanya tahu bagaimana ketemu orang. Maka list nama prioritasnya adalah yang pertama adalah geografis. Kalau yang jauh, walaupun dia potensi, itu nanti. Tapi teman-teman, sekarang ini dengan masa COVID ini kita jadi ngerti bagaimana menjangkau orang yang jauh yang beda geografis dengan kita. Luar negeri sekalipun, ya. Sehingga prioritas untuk membuat list nama pun berubah. Ya. Nah, untuk membuat list nama ini ketentuan kita adalah kita pengen mencari mana yang harus kita presentasikan dulu. Jadi teman-teman kita yang kita buat list nama itu ya, itu udah kita membuat prioritas mana yang harus kita cepat-cepat presentasikan dulu, mana yang nanti yang sedang, mana yang terakhir. Ya, ini dulu saya pernah jelaskan, tapi saya nggak pernah mengulang materi ini, mungkin teman-teman banyak yang lupa ya. Jadi sebelum saya masuk ke yang presentasi, closing dan sebagainya, saya ingin mengulang ini sedikit. Bagaimana prioritasnya? Ini pasti banyak teman-teman yang baru ya, banyak teman-teman baru. Teman-teman, kita buat prioritasnya seperti ini. Waktu teman-teman tulis nama-nama teman-teman, saya coba share screen di sini sebentar aja ya. Ini saya mengulas sedikit aja. Karena saya tidak, nah hari ini materinya saya bukan tentang bagaimana membuat list nama, tapi ini hanya bagian dari yang teman-teman harus ingat. Jadi kalau teman-teman buat list nama, ya, Anda tulis ini nama. Ya, ini nama. Nah, di sini Anda buat kategorinya. Secara ekonomi gimana? Ya. Secara sosialitanya gimana? Ya. Terus apalagi yang membuat Anda pengen mengkategorikan teman-temannya ini? Pendidikan. Pendidikan. Apalagi? Ramah. Apalagi? Kurang lebih ini dulu ya. Nanti teman-teman tinggal tambahkan silakan ya. Terus ini skalanya. Ya. Nah, maksudnya gini, misalnya di sini Adi. Sini ada Ita. Ya, ini ada Rina. Misalnya. Nah, Adi ini, teman Anda ini, secara ekonomi ini bagaimana? Secara ekonomi, terus bagaimana status jabatan dia? Sekarang dia kerja apa? Ya kan, ada dia posisinya di mana? Oh, dia tuh posisi lumayan, manajer lah, ya manajer ke atas lah, ya. Atau dia punya usaha konvensional, sukses usahanya. Nah, ekonomi ini bagaimana? Kita anggap kasih range-nya 1 sampai 3. 3 ini yang oke. Oh, ini Adi ini oke nih, ekonominya oke. Oh, sosialita bagus. Dia bisnisnya bagus karena dia punya relasi banyak. Oh, 3. Pendidikannya oh bagus, pendidikannya dia S2. Oke. Wah, Adi ini ramah banget. Walaupun dia kaya, sosial dia nggak sombong. Ya, kalau ketemu saya dia masih mau nyapa dan kadang-kadang masih mengucapkan selamat hari raya segala. Oh, baik dia. Oke, kita nggak kasih 3. Ya, Ita, ekonomi oke. Oke dia. Sosialitanya biasanya oke juga. Pendidikannya enggak juga sih sebenarnya kemarin enggak kuliah nih, kemarin menikah dengan orang kaya aja, pendidikannya enggak gitu misalnya ya. Oke, pendidikannya lulus SMA doang misalnya nih ya. Oke. 2 lah. Nama oh enggak loh dia sombong banget. Ketemu gua aja melengos kemarin ya, enggak mau nyapa. Oh 1. Misalnya. Si Rina, wah Rina ini kemarin secara keuangan dia susah. Ya, sosialita oke, dia baik, dia banyak teman. Oke. Pendidikan dia dulu nggak sekolah, cuma sampai SMA. Oke. Ramah lumayan dia. Ya, misalnya begitu. Nah, ini Anda jumlahkan, Anda akan bikin skala. Yang nilainya tertinggi itu yang boleh Anda sebut poin 1 ya. Ini berapa nih? 12. Ini berapa nih? 6, 7, 8, 9.
4, 5, 6, 7, 8. Betul ya? Betul nggak? Betul ya? Nah, jadi teman-teman, Anda buat list name ini untuk menentukan prioritasnya. Anda itu konteks siapa dulu. Ya, ini nilai ini poin, sorry. Ini poin skala di sini. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Yang harus kita hubungin adalah orang yang prioritas pertama. Nomor 1. Ya. Teman-teman merasa, ini kan bos saya. Adi itu bos saya, takut ah. Kadang-kadang kita merasa, banyak sekali yang merasa takut untuk mengkontak orang yang di atas kita. Teman-teman, ya, kita akan kupas di sini ya, teman-teman lihat ya. Kebanyakan dari kita beraninya memulai dari yang skala 2. Jarang yang berani memulai dari skala 1. Kenapa? Karena skala 2 biasanya itu sama dengan kita kondisinya. Biasanya seperti itu. Sehingga kita beraninya mulai dari yang skala 2. Ya. Tidak ada, jarang yang berani langsung skala 1. Merasa apa? Karena biasanya ini adalah orang-orang yang di atas kita. Baik secara ekonomi di atas kita, secara pengalaman di atas kita, pinternya di atas kita, sosialita di atas kita, jabatan di atas kita, serba di atas kita. Sehingga membuat kita segan untuk masuk ke yang nomor 1. Sering merasa nanti dia tunggu gue udah berhasil deh 3 tahun lagi, nanti kalau income gue udah 50 juta per bulan, gue baru datang ke nomor 1 ini. Betul nggak? Teman-teman merasa begitu nggak? Coba silakan ketik, kalau yang merasa benar begini, ketik 1. Jadi biar kita tahu apa yang ada di pikiran teman-teman ya. Ada yang ngetik? Ada yang merasa seperti itu? Ada, Ci, ada. Ya. Apakah lebih banyak yang seperti ini? Takut masuk ke yang nomor 1. Karena merasa ini di atas kita. Lebih enak kita masuk ke sejajar yang sama dengan kita. Ya, oke. Banyak yang 1 ya. Teman-teman, dengan pola pikir yang demikian, kadang-kadang yang membuat kita susah mendapatkan closing langsung. Kenapa? Biasanya sejajar dengan kita, nomor 2, poin yang kategori nomor 2 itu cenderung biasanya membandingkan. Membandingkan apa? Mereka perlu juga, selain membandingkan, mereka perlu menunggu. Mereka pengen konfirmasi. Maka sering sekali jawaban yang kita dapat, oke deh Syuri, saya lihat kamu dulu ya. Nanti kalau kamu sudah sukses kabarin aku ya. Kalau kamu udah bisa kabarin aku ya. Aku lihat kamu dulu deh, bayin kamu dulu, nanti kalau udah sukses ajak aku ya. Aku takut, coba kamu dulu deh. Jadi mereka biasanya pengen lihat bukti. Itu adalah yang kategori kedua. Dia pengen lihat kita dulu, coba. Kalau kamu sukses, nanti gue ikut. Ya. Yang pertama teman-teman, memang mereka semua di atas kita. Nah, yang pertama ini harus kita dekati terlebih dahulu. Tapi karena mereka di atas kita, kalau teman-teman sekarang yang baru join ya, kalau teman-teman baru join, Anda pasti keder untuk langsung masuk ke yang nomor 1. Tapi teman-teman, kalau Anda masih baru, Anda silakan mengajak sponsor aktif Anda. Disinilah, kalau Anda mendekati yang nomor 1, itu Anda mengajak sponsor aktif Anda. Anda perlu backing. Ya, Anda perlu backing. Orang yang nomor 1 ini kenapa harus kita prioritaskan? Karena pola pikir mereka berbeda dengan orang yang nomor 2, teman-teman. Pola pikir orang yang nomor 1, mereka berpikirnya beda. Mereka tuh melihatnya itu langsung lihat peluang. Dia akan melihat peluang bisnis yang kamu jelaskan. Dia kalau merasa itu peluang, dia akan dia akan langsung join. Dia nggak akan menunggu, Mbak Iin, kamu dulu, nanti kalau sukses aku ikut. Dia nggak perlu, karena apa? Dia tahu dia lebih daripada Iin. Dia pasti merasa dia memang lebih pintar bisnis daripada Iin. Memang dia di atas Iin. Jadi dia nggak perlu pembuktian dari Iin. Itu orang nomor 1. Dia nggak perlu nunggu kita. Karena dia tahu dia sudah di atas kita. Dia hanya melihat apa yang dijelaskan oleh sponsor kita. Dia melihat peluangnya. Kalau dia mengklik peluangnya, dia akan langsung join. Nah, Atomi ini kan 2 power ya, masuk produk, masuk peluang.
Nah, kalau dia langsung melihat produknya dan dia naksir pun, dia mampu beli karena memang dia kategori yang satu ini secara ekonomi oke, semuanya dia oke. Jadi kalau dia mau, dia memang mampu beli. Nah, itu. Nah, terus bagaimana kuncinya supaya orang yang di atas kita ini mau mendengarkan dengan baik? Nah, itu kunci di kita di saat kita mengundang. Mengundang itu adalah di saat kita membuat janji pertemuan kita dengan dia. Ini perlu edukasi. Bagaimana kita memberikan nilai lebih kepada sponsor kita. Nah, edukasi ini jangan kita lakukan di saat bawa sponsor. Jangan buat si sponsor kita ini kagok. Dan jangan lebay, jangan mengada-ngada, jangan over. Misalnya saya bawa Cica nih. Cica nih sponsor saya misalnya ya. Saya mau ketemu Rini. Ya. Yang harus saya lakukan adalah ya, yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi di sini step by step saya jelaskan, teman-teman coba ikuti. Ya, ikuti. Saya yakin kalau teman-teman ikuti ini dengan benar dan Anda lakukan dengan komitmen, harusnya Anda mencapai SSM. Ya. Jadi kalau saya mau ketemu Rini adalah orang yang kategori skala 1, sponsor saya adalah Cica, maka waktu saya buat janji dengan Cica, dengan Rini, saya akan bilang, Bu Rini, nanti saya akan bawa sponsor saya, ya. Sponsor saya ini namanya Cicen. Beliau ini adalah dia seorang pengusaha, ya. Jadi saya akan menyampaikan poin lebih Cicen ini ke Rini. Dia adalah seorang pengusaha yang berhasil, tapi luar biasa loh. Dia sangat fokus di bisnis ini dan saya sangat terbantu dengan beliau. Ya, beliau pun di sini mengembangkannya dengan luar biasa, jaringan beliau luar biasa. Dan sekarang kulitnya juga bagus banget. Cica ini saya juga udah kenalnya lama. Dulu wajahnya nggak seperti sekarang loh. Sekarang bagus. Nanti lihat deh. Ya, nah sekarang jaringannya bagus sekali. Dia sekarang udah DM, auto SM loh dia. Nah, jadi kita menceritakan lebihnya Cica. Jadi kita nih memberikan sinyal kepada orang skala 1 ini, kepada si Rini ini, bahwa yang saya bawa ini adalah seseorang yang memang layak untuk dia respect dan dia dengarkan. Sehingga si Rini akan menangkap sinyal itu, dia akan merasa oke, orang nanti yang menjelaskan ini saya akan dengarkan. Kenapa perlu demikian teman-teman? Pertama, jangan sampai si Rini ini, kalau Anda tidak edifikasi, Anda tidak mensampaikan poin lebih dari sponsor Anda, tiba-tiba saya datang bawa Cicen, ya, terus saya kenalkan, ya Bu Rini, ini teman saya Cicen, gitu, di salaman dong. Silakan Cicen jelasin. Jangan nih di otak Rini, oh ini salesnya kali ya yang lagi jelasin, ini salesnya. Bisa aja begitu, dia akan mikir ini salesnya, ya. Dia akan merasa kalau sudah dia menganggap itu sales, Anda membuat posisi Anda di bawah skala 1 ini. Itu kemungkinan ada dia join, kemungkinan ada dia mau mendengarkan, tapi si Cicen ini akan setengah mati membuat suasana, membuild up untuk bagaimana mengangkat supaya ini bisa mendengarkan dengan baik. Karena kita tidak mengedifikasi, tidak menyampaikan siapa yang kita bawa ini. Ya, nah itu. Mengedifikasi itu nggak perlu over yang lebay-lebay, nggak perlu. Nah kita udah waktu kita sampaikan kulitnya, ya, walaupun Cicen belum sempat menyampaikan dia pakai absolut atau pakai segala macam, si Rini ini akan sedikit pasti matanya melihat nih kulitnya, oh ya, mulai dari jidatnya, dia akan mengamati, dia akan melihat. Nah, ya, penting sekali. Dan jangan lakukan pas ketemu, ya. Jadi jangan adakan pas ketemu, ya Rini, Bu Rini ini teman saya, Cicen. Bu Rini, Cicen ini luar biasa loh, dia hebat loh, dia pengusaha yang sukses, dia ini loh, si ini nih akan kagok. Cicen, ya enggak lah, enggak hebat saya, ya biasa aja. Dia akan ngomong, nggak mungkin, iya Bu saya hebat, saya pengusaha sukses, nggak mungkin kan? Dia pasti ngomong, enggak lah, biasa aja saya, gitu kan. Aku lihat kamu, jadi dia jangan buat sponsor ini kikuk, ya. Dia nggak akan mungkin merespon, iya hari ini betul saya orang yang sukses, saya pengusaha sukses, itu nggak mungkin. Ya, jadi jangan salah. Lakukan itu di sebelum terjadi pertemuan itu. Ya. Nah, si Rini ini akan melihat peluang yang disampaikan Cicen ini.
Karena dia udah tahu yang menjelaskan ini adalah seseorang yang memang serius di bisnis ini. Dan orang yang sukses di bisnis ini, orang yang sudah mendapatkan bonus di bisnis ini, dia akan melihat peluang itu. Ya. Nah, jadi dia akan menangkap, oke, dia akan join. Seperti itu. Ya. Nah, kalau yang skala 2, teman-teman, yang teman-teman kita ini yang tadi saya bilang, dia serba melihat kita. Nah, biasanya dapatkan skala 1 ini yang Anda prioritaskan, Anda golkan dulu, Anda di situ dapat pairing. Masuk ke skala 2. Gimana? Coba saya lembain. Emang kamu udah? Ini lihat bukti ini saya, bukti pairing saya. Langsung kasih dia lihat bukti. Maka Anda bisa mengclosingkan langsung orang yang skala 2. Skala 3 gimana? Skala 3 tetap kita jalankan, ya, tapi tetap semua ini prioritas karena Anda butuh cepat untuk kenapa? Momentum. Anda perlu momentum untuk menguatkan diri Anda juga dan mendapatkan income, dan Anda pun cepat bisa, sehingga karena orang yang skala 3 ini perlu orang yang mentoring dia. Nah, Anda perlu menjadi mentor dia. Kalau belum apa-apa, Anda juga nggak ngerti, belum ada income segala macam, Anda masuk ke skala 3 bisa. Tapi Anda belum kuat untuk menjadi mentor dia. Yang ada kita akan jadi, kita ini sebagai latihan aja. Ya, bisa buat Anda latihan. Anda udah tahu Anda masuk ke orang yang ketiga. Mungkin ya orang ketiga ini secara ambisi nggak ada, ya bukan ambisi lah, apa namanya, optimis. Ya, orang optimis yang enggak, dia sebelah pesimis. Segala. Jadi waktu Anda buat janji ke dia, Anda tahu. Paling juga dia nggak mau. Kalau dia mau, Anda surprise. Dia kalau nggak mau, gue juga udah tahu dia nggak mau. Gue cuma buat latihan gue aja. Presentasi dia, ya. Jadi orang yang skala 3 nanti Anda boleh lakukan kalau Anda memang buat Anda latihan. Nah, orang yang ketiga ini kenapa nanti? Karena itu yang tadi bilang. Karena butuh Anda menjadi mentor dia. Sehingga Anda perlu dulu masuk skala 1, skala 2, baru ke skala 3. Skala 3 kembali ke kita ya. Tadi saya bilang ya, Anda juga boleh sambil waktu Anda lakukan 1, 2, langsung ke 3 boleh. Itu sambil Anda buat Anda latihan. Habis itu Anda maintain hubungan, Anda datang lagi ke dia, Anda mentoring dia. Ya, sampai di sini paham nggak maksudnya? Jadi bikin list nama ini sangat penting supaya Anda tahu mana prioritas yang pertama Anda masuk. Kalau teman-teman sekarang yang sudah 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun di Atomy, ya berarti Anda sudah menguasai marketing plan, Anda sudah menguasai produknya. Hanya Anda belum melakukan ini, lakukan. Anda buat prioritas. Ya, jadi Anda masuk ke yang pertama, terserah. Anda pertama ini, Anda boleh janjikan dengan sponsor Anda juga silakan. Sponsor Anda nggak akan nolak Anda. Tapi kalau Anda bisa masuk sendiri, silakan. Jadi tergantung bagaimana Anda ini. Ya, di sini saya sering melihat Josie ya. Josie ada nggak hari ini? Nah, Josie itu salah satu leader saya. Ada, Kak. Ada ya. Nah, Josie dia sering sekali dia mendapatkan buyer-buyer besar, dia luar biasa. Dari dia ini timnya yang paling unik, yang belinya yang saya nggak kepikiran punya dari awal, yang nggak tahu, yang dulu yang beli bantal lah, beli sebelum terjadi orang yang beli handuk, beli apa, pokoknya segala macam yang aneh-aneh ya dari dia. Nah, dia masuk dengan skala satu yang dia masuk itu adalah orang-orang yang mampu beli, apakah dia jadi buyer, apakah dia menjadi seorang mau pembisnis kah. Tapi waktu dia masuk itu rata pasti beli. Ya kenapa? Karena ini orang yang memang dia lihat peluang sama lihat produk. Itu peluangnya dia pengen ambil apa enggak. Kalau enggak dia tertarik produk, dia punya uang untuk beli. Nah di situ. Ya, jadi jangan pernah anggap remeh Anda bikin list nama. Jangan hanya nama, panjang. Anda perlu buat skalanya. Ya, untuk menentukan Anda menghubungi siapa dulu. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Ini dulu. Ini adalah mengawali Anda masuk presentasi. Kita belum masuk ke presentasi ya. Ini baru pembukaannya. Sampai di sini pahamkah? Nggak ada pertanyaan? Paham ya? Oke. Sorry. Ya. Kalau yang saya alami ini kan banyak member saya itu yang skala 1 tuh Cik, cuman kan ya. Skala 1 itu melihat sosok ya, fisik yang pertama itu pastinya. Satu melihat fisik, lalu mungkin ya enggak tahu ya, dia itu memandang dengan pendidikan ya. Pastinya satu fisik, pendidikan, lalu ya ini penampilan yang pertama pastinya. Itu betul. Yang kasus-kasus yang saya alami, Cik.
Iya, jadi ini akan masuk ke materi saya berikut waktu kita presentasi, apalagi yang perlu kita persiapkan. Jadi sebelum kita masuk, sebelum Mbak Iin mengunjungi dia, berarti kan orang ini sudah ada di kepala Mbak Iin, gitu kan? Udah memprioritaskan dia. Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman buat list nama untuk membuat prioritas ini. Setelah itu baru Anda mau hadirkan, mau datang ke presentasinya kan. Nah apa yang Anda perlu persiapkan untuk menghadiri suatu presentasi, ya? Nah ini sebentar. Nah waktu kita mempersiapkan presentasi seperti kata Mbak Iin ya, sebenarnya semua sama. Anda mau skala 1, 2, dan 3, mau offline ataupun online, persiapan kita sama. Pertama, penampilan. Kenapa? Karena Anda ingin membawa suatu bisnis yang besar. Anda ingin menyampaikan kepada teman Anda ya, ini adalah suatu peluang yang menghasilkan jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran. Nah, apalagi kalau kita masuk ke yang skala 1. Yang skala 1, kalau Anda datangnya tidak mencitra sebagai seorang office look atau seorang yang sukses ya, walaupun Anda belum sukses, Anda perlu rintis ya. Anda bukan berarti harus pakai branded, tidak, tapi Anda pakai rapi, mencerminkan seorang pengusaha. Ya minimal kemeja yang rapi, nggak kaos oblong. Nah, dia akan melihat, dia akan merespek. Memang semua itu dimulai dari pertama dia memandang kita. Kita perlu punya style sendiri, punya karakter kita sendiri, ya. Jadi yang penting nggak perlu branded, Anda datang rapi. Aduh, gue nggak suka dandan, gue nggak. Walaupun Anda nggak suka dandan, mau nggak mau, Anda namanya berbisnis. Anda harus belajar bagaimana merapikan alis Anda. Itu udah wajib. Ya kalau kita udah bicara profesional, Anda kerja, ya Anda mau datang ke, apalagi Anda ke skala 1 ke kantor dia. Anda bawa sponsor Anda ini datang udah dengan rapinya, terus Anda hanya cuci wajah aja, ya. Kita nggak bilang Anda harus pergi ke salon, nggak. Paling tidak nih alis sedikit lah tahu merapikan. Kita kan sudah ada Zoom ya, bagaimana mengajarkan menggambar alis. Coba latihan. Semua yang kita lakukan Zoom itu adalah untuk supaya Anda bisa lebih tampil lebih baik, ya. Kita nggak perlu semua harus pakai ini seperti saya Elena, enggak. Yang penting adalah Anda rapikan sedikit, pakai lipstik sedikit. Selesai, sudah Anda akan tampak lebih segar. Ya. Nah, rapi, datang. Ya. Jangan yang skala 1 ini kan belum tentu di kantor nih ya. Semua kan datangnya misalnya sudah masuk Covid ini mungkin masih banyak orang kerja di rumah. Walaupun itu tetangga, Anda jangan datang dengan celana santai. Ya, dengan kaos oblong santai ngajak sponsor, kan tetangga gue nggak biasa juga bolak-balik main ke rumah dia, gitu kan? Udah biasa, udah kayak keluarga. Jangan. Kenapa? Karena itu Anda datang bawa sponsor, Anda mau prospek dia, Anda mau ngajak dia berbicara hal bisnis besar. Anda udah janjikan dengan membuat janji bisnis. Anda udah sampaikan ke dia bahwa sponsor Anda. Jadi ini pertemuan bisnis resmi yang Anda ketemu. Walaupun di rumah dia, maka Anda ketemu office dulu. Ya, nah itu kenapa? Itu orang lihat bagaimana pertama penampilan Anda, pendidikan Anda, betul. Pendidikan, bagaimana kita harus tahu. Nah di Atomi dan di multilevel ini Anda akan diajarkan Anda bagaimana bertata krama. Ya, cara kita menyampaikan, ya. Terus waktu presentasi, waktu sponsor Anda presentasi, Anda jangan nyela-nyela di tengah-tengah sehingga sponsor ngomong nggak kelar-kelar. Gini-gini, bayin, gini-gini. Terus kita heboh sendiri, ya. Mentang-mentang kita merasa akrab dan ini tetangga kita. Jangan. Pendidikan ini kita tidak perlu terus di sini kok sarjana, SD, SMP, SMA. Enggak. Pendidikan ini di sini bagaimana Anda bisa membawa diri, dia akan melihat Anda sebagai seorang yang berpendidikan. Berpendidikan di sini ya tidak selalu melihat ijazah Anda, tidak, tapi bagaimana Anda bisa menempatkan diri, ya. Nah di sini yang harus kita perhatikan. Nah terus waktu terjadi presentasi, ya bagaimana, apa tujuannya presentasi? Kan presentasi apa pertanyaan ini? Tadi ya nanti ya. Nah waktu Anda presentasi tujuannya apa? Anda bawa sponsor Anda untuk presentasi, tujuannya apa? Menurut Anda apa? Silakan tulis. Anda presentasi bawa sponsor,
tujuan Anda apa? Silakan. Nggak ada jawaban salahnya, nggak ada salah benar di sini. Ya, silakan. Apa nih? Memberikan solusi bagi kebutuhan sang prospek. Ayo, apalagi? Lebih mengenal bisnis kita dan apa tuh? Bisa ikutin bisnis kita, ya apa? Supaya dia paham sistem, oke. Nah, nggak ada yang jawab ini biar closing. Mungkin semua pengen closing, cuma nggak enak hati ngomong ya. Oke, teman-teman. Kalau closing sih. Katanya kalau closing itu asuransi. Nggak, intinya pengen dapat member, pengen dia join gitu ya. Iya, join. Teman-teman, sebenarnya nggak ada yang salah. Apapun harapan kita benar aja, sah-sah aja. Seperti semua teman-teman tulis di sini semua juga benar ya. Yang teman-teman harus ingat selalu bahwa kita presentasi bahwa sponsor kita, tujuan utama kita bukan hanya mau closing dan bukan hanya mau bahwa dia paham bisnis, ya, bukan dia loh, dianya tuh si yang kita prospek itu loh, bukan dia paham ini, tapi adalah tujuannya duplikasi. Kita bawa sponsor berarti kan kitanya ini belum pede, berarti kita kan belum bisa seperti sponsor kita, betul nggak? Sampai kita ajak sponsor nih ceritanya. Ya kan? Nah, tujuan presentasi bahwa sponsor terpenting adalah kitanya, duplikasi. Ya, jadi kita mau menduplikasi apa yang dilakukan oleh sponsor kita. Demikian pula nanti kita ini yang dibawa oleh member kita. Gantian kita memberikan duplikasi ke member kita. Demikianlah ini duplikasi bisa terjadi dan jaringan ini akan bertumbuh. Ya, nah jadi di saat presentasi itu kita harus memberikan sikap yang benar. Banyak sekali yang salah, terutama bapak-bapak ya di multi level saya yang lama dulu ya. Kalau yang bapak-bapak, dia misalnya nantang kita nih ya, bawa sponsornya, bawa saya nih ke temen-temennya. Ya, pertama masuk dia kenalin ya, bagus nih pertama ya kan. Waktu saya mulai presentasi, dia kan merasa udah dengerin kesekian persen. Dia keluar merokok di jalan, di taman. Kan saya waktu lakukan presentasi nggak mungkin, oh balik-balik jangan rokok, kan nggak mungkin. Ya, jadi di situ saya akan menyelesaikan pekerjaan saya. Dia tinggal masuk-masuk, gimana? Dia langsung nanya. Itu bukan bukan cara yang baik. Kita harus duduk dengan benar di situ. Kita harus memberikan postur tubuh kita bahwa kita memperhatikan dengan baik. Bahwa kita juga terlibat dengan seksama di presentasi itu. Ya, nggak usah nyela di tengah-tengah sampai sponsor kita selesai menyelesaikan percakapannya, kita baru masuk. Ya, jangan juga kayak gini. Nggak sadar kayak gini. Dengerin ya. Jangan, berikan postur tubuh Anda yang baik. Ya. Nah, di saat sponsor kita menjelaskan sampai selesai, nah kita boleh masuk. Kita boleh masuk, bagaimana cara menggiring closingnya di saat presentasi itu. Ya, bagaimana nih presentasi kan perlu closing nih. Closingnya bagaimana? Nah, closingnya ini dibawa makin mengerucut. Seperti yang saya lakukan kemarin bersama Sisil. Nah, kalau kemarin teman-teman, saya memang pakai tidak formal. Saya memang pakai celana pendek. Kenapa? Karena memang kita datang berkunjung silaturahmi ceritanya. Memang konsepnya kita tidak ada. Kita memang pengen sharing bisnis ke dia, ya, pengen sharing Atomi, tapi tidak kesan formal, tidak membuat janji khusus. Jadi kita akan berpenampilan sesantai mungkin, datang kenalan, apalagi saya belum kenal dia, kita melakukan Kak Popo. Oke, bisa di mute. Sebentar. Oke, nah jadi kita sesantainya kita ngobrol. Nah, di obrolan itu kita akan berusaha meruncingkan. Kalau kita melihat dia ini sebenarnya tidak nolak 100%. Tapi kalau dia menolak 100%, nah kalau ini kunjungan tidak resmi ya, kalau kunjungan tidak resmi, kalau kesannya dia memberikan sinyal dia menolak 100%, maka kita nggak usah maksa, kita balik ke obrolan yang biasa. Tapi kalau dia memberikan sinyal sebenarnya tidak 100% menolak, ya,
dia hanya kurang mengerti, di situ kita membawa dia mengerucut. Nah, ini kita juga lakukan di saat Anda presentasi resmi. Mengerucut ini bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Waktu presentasi resmi, ya, kalau Anda offline, Anda ketemu orang, Anda perlu menjelaskan tentang perusahaan. Sebentar, presentasi yang baik kalau Anda offline, kita nggak ngomong kita demo segala macam dulu ya. Kita tidak ngomong demo di rumah, di di center, enggak. Ini kita datang misalnya kunjungan hanya presentasi. Maka Anda perlu menjelaskan tentang perusahaan sebentar aja. Ya, cukup hanya 5 menit Anda menjelaskan tentang perusahaan. Ya, bahwa Atomy ini siapa? Dan Atomy ini kenapa dia ini disukai orang? Karena absurd quality, absurd price ini. Kenapa bisa terjadi absurd quality? Jelaskan itu cukup 5 menit, paling lama 10 menit. Ya, kemudian di saat Anda menjelaskan perusahaan itu, Anda menjelaskan juga bahwa produknya dia menghasilkan produknya yang dijual di situ apa aja. Sekilas, keperluan sehari-hari bla bla bla. Kemudian kita masuk ke marketing plan. Marketing plan pun sebentar. Ya. Sebentar Anda garis besarnya aja. Tapi garis besar Anda bisa menyampaikan bahwa ini peluangnya sangat luar biasa. Jadi ini orang yang baru Anda mau mengajak dia lihat betapa bagusnya Atomy. Beda dengan kita kalau udah Zoom, yuk teman-teman hari ini kita akan belajar marketing plan ya. Nah kita kan gambar ini itu ya sampai 45 menit hanya marketing plan. Kadang-kadang sampai 1 jam gitu ya. Ini udah orang-orang yang sudah join yang pengen belajar tentang marketing plan. Itu beda, berarti dia perlu sampai mengerti. Tapi kalau saat pertama kita ketemu orang, seperti yang kemarin-kemarin saya sama Rachel pergi ke salon, itu salon saya nggak kenal, itu hanya dulu saya pernah membawa sponsor saya yang di Malaysia ke sana, udah berarti 3 tahun yang lalu, dan ini membernya udah ID udah mati. Nah, saya prospek dia lagi, kata sponsor saya coba prospek aja. Nah, jadi saya hanya say hello, jadi 3 tahun yang lalu hanya saya sekali ketemu dia. Jadi saya say hello lagi, kita berhasil ketemu ya. Jadi di situ saya memperkenalkan produk. Jadi waktu saya menjelaskan marketing plan, Rachel bisa lihat. Hanya sebentar kan, Cong? Sebentar aja, nggak ada yang namanya resmi, enggak. Sebentar aja saya melihatkan bagaimana peluang ini. Jadi poin pertama yang waktu Anda menjelaskan orang yang belum tahu tentang Atomy, itu Anda hanya cukup kasih lihat betapa ini bagus dan membuat mereka mau join. Bagus-bagus join dan beli. Nah setelah itu kita bawa lagi dia menggali itu mengerti marketing plan, baru kita menjelaskan marketing plan dengan rinci. Di awal nggak perlu. Ya dia nggak paham juga, ada juga dia merasa jelimet di awal nggak jadi. Ya, nah jadi di awal balik ke tadi ya, Anda pertama menjelaskan perusahaan sebentar, marketing plan juga cukup 10 menit. Nah ketiga ini mau closingnya tuh bagaimana? Closingnya ini Anda membawa dia mengerucut, Anda menyimpulkan. Caranya bagaimana? Dengar teman-teman, caranya Anda mengerucut gini. Tadi kan saya prospeknya Rini kan. Bu Rini, seperti yang tadi, misalnya saya, ini mengerucut closing bisa dilakukan sponsor ataupun kita. Ya, ini contoh saya kan bawa Cicen. Nah ini saya kasih contoh saya yang ambil peran. Ya, jadi Cicen sudah mempresentasikan. Saya ambil alih, saya mengambil peranan, lebih baik kita yang ambil peranan. Kenapa? Biar si teman kita yang kita ajak ini, si Rini ini melihat bahwa kita pun menguasai, bahwa kita pun memang ada andil di situ. Ya, jadi saya akan melakukan begini. Ya Bu Rini, seperti tadi yang sudah dijelasin teman saya Cicen, itu Atomy dari Atomy ini ada dari perusahaan Colmar BNH, ya kan BNH itu dari merger dari Carry itu apa? Kita jelasin ya, atau Colmar itu apa? Keren ya Bu Rini ya. Jadi saya minta konfirmasi, saya membuat dia menjawab yes. Jadi Atomy ini perusahaan yang luar biasa loh. Keren ya Bu Rini ya. Dia kan tadi dengar, dia pasti jawab ya, enggak mungkin dia bilang enggak. Kita mengerucut membuat dia jawab yes. Perusahaannya keren kan? Yes. Tadi produknya tadi kita udah identifikasi kan, Cicen sekarang kulitnya bagus segala macam. Bu Rini, dia kan itu kulitnya itu Cicen ini, ya kan dia pakai absolut yang tadi dia jelaskan itu, keren ya, bagus apa? Iya, dia akan bilang iya. Bawa dia iya. Jadi
kan tadi udah mungkin dijelasin ya, ini bisnis tanpa modal segala macam ya. Terus terakhir saya akan bawa lagi, Bu Rini, rasanya nggak ada alasan ya kita nggak mau join di sini ya. Iya, ya dia kalau udah iya ya udah yuk. Jadi kita kan iya yes yang terakhir udah selesai. Jadi bawa mengerucut. Jadi kita menyimpulkan apa yang disampaikan. Ingat ya, Bu Rini, tadi seperti yang Cicen jelaskan, Atomi ini adalah perusahaan yang sangat besar. Dia gabungan Dekeri dan Kolmas. Keren ya? Iya. Produknya bagus ya. Tadi udah coba tuh yang tadi mungkin dikasih sedikit coba essential oil misalnya di rambut dia ya. Tadi udah coba essential oil bagus ya, wangi ya. Iya, kata dia. Wajah Cicen bagus ya. Ini pakai Absolut yang tadi dijelaskan. Keren ya? Iya. Terus tadi kita juga pakai modal loh, bisnisnya keren banget kan tadi perhitungan bonusnya kita bisa bisnis dengan tanpa mengeluarkan modal, keren ya? Iya. Nggak ada ruginya kan kalau kita join? Iya, ya yuk join berarti udah dia kan jawab iya, nggak rugi. Selesai. Kita membawa dia mengerucut sampai yes, jadi dari mulut dia yes. Nah, seperti itu. Itu adalah closing, Anda closing di tempat. Ya, Anda mendapatkan orang yang bisa Anda closing di tempat. Bagaimana kalau orang yang nggak bisa Anda bawa closing di tempat? Ya, ini terjadi yang kemarin. Ya, saya dan Sisil ke sana, kita bicara panjang lebar. Aduh, saya gaptek, saya nggak bisa apa-apa. Kalau anak saya, iya tuh, Sil, kan dia senang belanja, dia apa-apa ke anak dia. Apa-apa. Tapi kita tarik undur, saya bawa lagi masuk lagi Atomi, kayaknya dia mulai tertarik lagi. Saya bahas tentang gimana Atomi tertarik lagi. Ujungnya nih, nanti anak saya boleh deh. Terus. Tapi saya melihat dia ini tidak nolak. Nah, udah saya masuk dia, ya. Dari saya bawa dia mengerucut. Iya, Atomi sekarang nggak ada ruginya kan Bu? Nggak ada ruginya kan apa saya panggil tante ya? Nggak ada ruginya kan Tan? Ya nggak pakai modal apa-apa, orang kita nggak di Atomi juga belanja di luar. Ya ini itu. Iya ya kata dia. Iya Tan, nggak ada ruginya. Terus waktu saya udah bilang masih nggak ada rugian, dia bilang iya, makanya tante join aja, kalau nggak ada rugian. Dia kan tadi udah ngomong, iya nggak ada ruginya. Akhirnya iya udah nanti saya kasih KTP saya ya, nanti saya belanja odolnya, saya bilang iya. Jadi berhasil membawa dia mengerucut dan dia yes, saya akan sampai terakhir di mobil dia masih masihkan ke Sisi. Bukan lagi kita, tante jangan lupa foto KTP ya, enggak, dia yang konfirmasi. Sisi nanti KTP tante kirim ya, seperti itu. Betul nggak Sil? Nah ada Sisil di sini, Sil. Sisil, ada Sisil kah di sini? Masih di sini bersama kita kah? Masih. Ya. Apakah seperti itu kemarin, Sil? Ya, cuman dia nggak bisa buka mute-nya kayaknya. Oh, nggak bisa buka mute kan? Sudah. Ah, oke, silakan Sil. Bisa sedikit sharing pengalaman kemarin, bagaimana kita berhasil mengerucutkan Tante Joy? Nggak bisa, tak? Teman-teman nggak bisa unmute kah? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Bentar. Coba kamu buka lagi. Coba Sisil, bisa nggak mute-nya? Oh nggak bisa, dia terus nggak bisa. Laurencia terus nggak bisa. Mbak In terus nggak bisa. Coba kalau begini? Bisa, Ren. Tidak ada bisa ya. Silahkan dibuka mute-nya. Bisa nggak Mbak Sisil bisa sedikit cerita pengalaman kemarin? Mana Mbak Sisil? Punya Bu Sisil yang nggak bisa ya. Yang lain bisa buka mute-nya nggak? Nggak bisa. Ada Hedi bilang nggak bisa. Enggak, pada nggak bisa tuh. Nah, ini sekarang udah bisa nih. Nah, sekarang udah bisa. Sekarang bisa. Nah, Bisa. Oke. Sisil silakan Sil mungkin Ayo bisa. Ayo bisa. Sil ada. Betul sekali kemarin. Kemarin itu jadinya at the end natural aja, dia rasa pengen mau kasih KTP-nya juga akhirnya gitu. Untuk join karena dia tahu oh yang ada ruginya juga gitu. Oh belanjanya banyak, ternyata produknya banyak gitu. Terakhir dia sadar gitu. Iya. Seperti itu. Oke, thank you Sisil. Nah itu ya teman-teman. Jadi
itu adalah kita melakukan pengerucutan ceritanya ya. Jadi membuat satu titik, mengajak dia untuk mengklarifikasi, untuk memastikan bahwa yes terakhir ya join dia. Nah, bagaimana kalau kita tidak mendapatkan orang yang langsung yes di saat kita presentasi? Ya kan ada orang yang sudah kita ngomong panjang lebar, dia tetap nggak bisa mengambil keputusan. Ya, misalnya, oke deh, oke deh Bu Ina, saya pikir-pikir dulu ya, nanti saya kabarin ya. Banyak kan yang begitu? Tetap banyak yang seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau yang seperti itu berarti kita lakukan follow up. Nah, follow up ini adalah yang sangat penting kita lakukan 2 kali 24 jam, itu paling lama kita melakukan follow up yang pertama. Ya. Nah, follow up ini teman-teman, jangan kita tanyakan hal yang negatif. Negatif dalam arti gini. Gimana Bu Rini? Gimana mau join nggak? Nah, Bu Rini kan memang dia belum ya, maksudnya masalahnya di mana Bu Rini? Jangan tanya masalahnya, ya kan? jangan ditanya masalahnya di mana ya. Gimana Bu Rini? Nggak mengertinya di mana? Jangan ditanya nggak mengertinya di mana, masalahnya di mana. Nggak usah ditanya masalah dia. Kita nggak usah tahu masalah dia deh, ya. Tapi yang kita tanya adalah kemarin kita jelasin apa? Misalnya kita jelasin produk, misalnya tentang ada sampo, mungkin ya ada essential oil, ya mungkin kita ada kasih yang makanan, kita kasih kopi, kasih beberapa produk. Nah, tanyakan dia, Bu Rini gimana? Dari yang kemarin kita jelasin produk apa yang paling Rini suka? Jadi tanya langsung produk apa yang dia suka. Dia prioritasnya kemana? Apakah ke makanan, perawatan rambut, skincare, kesehatan? Jadi kita berusaha menggali lagi dia ini prioritasnya kemana. Jadi Bu Rini gimana dari penjelasan kita kemarin? Mana yang Bu Rini paling suka? Ya, nah jadi ya kemarin kopinya enak ya. Misalnya kita titipin 2 saset ke dia, untuk coba misalnya, oh ya kopi kemarin enak ya. Nah, oh enak ya. Yuk coba yuk, gampang belinya atau enggak. Jadi tanya apa yang dia suka. Ya, jadi tanya konfirmasi apa yang disuka. Nah, jadi untuk itu kita presentasi, persiapannya adalah penampilan kita harus rapi. Kedua, kita harus kelihatan percaya diri dan happy. Itu wajib, teman-teman. Ya, Anda harus terlihat rapi dan antusias dan percaya diri. Ketiga, bawalah sampel yang Anda punya. Ya, jangan pelit terhadap prospek Anda. Ya, bukan berarti di sini Anda habra, bukan, tapi memang sangat penting. Misalnya ada vitamin C, Anda bisa bawa 1 kah, 2 kah, kopi. Kalau saya udah pergi gitu biasanya bawa banyak, saya apa, pome apa juga saya bagi-bagi. Ya biar dia coba segala macam ya. Karena apa? Nanti pada follow up-nya kita akan nanya, dari yang saya kasih itu, mana yang kamu paling suka? Nggak mungkin, saya nggak suka semua, kopi nggak suka, pome nggak suka, vitamin C nggak suka semua. Jarang, saya nggak pernah nemu sampai hari ini 3 tahun. Nggak ada yang semuanya nggak suka, nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi pasti ada, ya itunya enak loh. Ya, pasti nemu. Mana yang kamu suka? Ya kan? Perusahaannya keren kan? Iya. Ya kan? Bla 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 juga nggak ada ruginya kan? Iya, udah kamu suka ini kan? Ya udah silakan belanja aja. Yuk kita belanja. Kalau dia udah merasa enak, sangat besar kemungkinan dia untuk belanja. Jadi caranya seperti ini, ya, alurnya seperti ini. Kecil kemungkinan kita itu tidak berhasil mengajak dia join. Jarang sekali yang dia tidak join, tidak belanja, jarang. Ujung-ujungnya adalah yang dia belanja. Apakah baru 1 kali, apakah dia nanti akan menjadi konsumer kita terus, atau baru 1 kali, paling tidak dia akan belanja. Ya. Apalagi, happy ini penting teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman, namanya hidup ya, semua ada masalah. Anda sudah kadung buat janji. Tapi saat itu mungkin ada sesuatu hal yang membuat Anda benar-benar Anda tidak fokus dan sedang benar-benar tidak happy. Saya sarankan Anda batalkan. Ya, Anda bisa cari alasan apalah, yang bilanglah Anda sakit lah, Anda apa. Jangan sampaikan masalah Anda ke dia. Ya, nggak usah bilang aja lagi nggak enak badan atau apa. Karena percuma sekali kalau kamu datang ke sana, jangan dipaksain. Wah, saya udah kadung janji nih, bahwa sponsor saya udah bisa. Di sini masalahnya
bukan si tukang presentasi ini. Teman-teman, yang presentasi ini hanya pegang peranan 20%. 80% kunci follow up-nya adalah di kita. Ya, jadi lebih baik kita kasih tahu dia alasan kita sakit atau apakah, terus kasih tahu sponsor bahwa memang benar-benar nggak bisa, nanti kita setting lagi, waktu lagi. Jangan paksa, jangan merasa sayang udah kadung janji ini, tapi kita ada masalah yang benar-benar kita nggak bisa lepas, ganjel banget, dan kita lagi stres nggak happy, terus kita datang bisa dengan runjem dan kusut, itu Anda udah mengacaukan semuanya, ya. Kenapa? Anda nggak bisa melakukan tugas Anda dengan maksimal saat itu. Anda tidak bisa membuka opening untuk mengetemukan dia ini yang mau dijelaskan ini dengan sponsor Anda. Anda tidak bisa membuat opening yang baik. Di closing Anda juga tidak berhasil meng-closing dengan baik. Tidak bisa menyampaikan yang seharusnya Anda lakukan. Anda nggak bisa memberikan kelihatan antusias di wajahnya, nggak bisa. Ya, jadi akhirnya tidak mendapat closing. Setelah Anda 2 minggu lagi Anda udah happy, semangat mau bikin janji lagi, udah nggak bisa. Dia kan udah pernah ketemu. Dia merasa udah tahu. Ya, jadi lebih baik batalkan janji. Ya, seperti itu. Apalagi? Nah, follow up ini, kenapa banyak sekali orang yang gagal di presentasi? Sebenarnya bukan gagal, tapi kita kalah di follow up. Ya, jadi Anda bisa cari di googling ya. Anda bisa googling tentang follow up versus deal. Anda bisa lihat, Anda bisa cek di googling. Dikatakan di situ, waktu kita presentasi langsung closing itu nggak banyak, teman-teman, sebenarnya. Ya, biasanya itu hanya sekitar 2%. Makanya seberapa banyak Anda presentasi. Kalau kita sering presentasi 2% itu udah cukup gede. Tapi kalau Anda seminggu sekali presentasi, sebulan hanya 4 kali, nggak dapat closing, nggak dapat nama member, nggak heran. Saya sampai hari ini udah 3 tahun, itu hampir tiap minggu tuh masih bisa masukin member baru. Ya, jadi seberapa sering Anda itu tetap berusaha mempresentasikan dan follow up. Kuncinya di follow up, teman-teman. Kalau Anda tidak closing di tempat itu hanya 2%, tapi kalau Anda follow up satu kali, ya 3% Anda itu bisa dapatkan closing. Anda kalau follow up 3 kali, itu Anda naikin jadi 5%. Kemungkinan Anda berhasil. 4 kali Anda follow up, itu 10%. Kalau Anda mampu 6-12 kali follow up dia, keberhasilan Anda 80% untuk closingin dia. Jadi kenapa kita nggak closing? Kenapa member list nama kita ini sudah kita lakukan separuh, yang join sedikit, pertanyakan kembali ke kita. Seberapa kali kita follow up lagi? Follow up berarti bukan maksa, ya, tapi kita mengajak dia bicara lagi. Kita hubungin lagi, kita melanjutkan komunikasi kita lagi ke dia tentang Atomi. Ya. Nah, kalau Anda mampu melakukan 6-12 kali ngajak dia ngobrol lagi, 80% keberhasilan, ini udah statistik. 80% akan berhasil Anda mengclosingkan dia. Akhirnya dia akan merasa, oh iya ya. Ya seperti yang Sisi lakukan ke Tante Joy ini, dia pasti udah ngomongnya udah kesekian kali. Enggak baru pertama kali. Ya jadi kita perlu ngomong lagi, nyapa lagi. Kayak saya lakukan yang salon itu, dia memang langsung join. Saya masih terus ini dia. Ya dia mau riset BAM, saya bilang oke, riset BAM ini lagi lebaran ini akan lama nih datangnya. Saya ada barang, nanti kita ambil, nanti saya balikin PV-nya. Terus dia nggak mau bedak padat, dia maunya bedak tabur. Jadi kita kan ada setting itu ya, powder ya. Saya buat janji lagi, oke, nanti kita ketemu lagi habis lebaran. Jadi saya akan terus follow up, gimana terus. Ya, jangan Anda ngomong doang, iya dia nggak tertarik, dia nggak mau, sudah pernah. Anda hanya lakukan 1 kali, 2 kali, maka keberhasilan Anda closing adalah 3%. Iya dia nggak tertarik, teman saya katanya nggak suka dengan multi level marketing, selesai. Anda nggak ngobrol lagi tentang hal yang lain, apa yang Anda tahu tentang multi level marketing, atau ngobrolkan hal lain tentang produk Atomi. Oke lah, lupakan dia tentang bisnisnya, tapi produknya Anda sampaikan lagi, mau ajak ngobrol lagi, ya terus.
Karena memang sudah demikian. 6 sampai 12 kali 80% Anda berhasil closing India. Seperti itu. Itu yang saya lakukan sehingga setelah 3 tahun saya masih ada aja member baru yang saya dapatkan. Ya. Baik yang dari YouTube yang tanya saya yang ternyata dia belum member, saya akan terus komunikasi terus. Ya, bahkan yang nggak kenal pun mereka transfer uang 2 jutaan beli paket yang nanti apa namanya Snow karena dari YouTube nggak kenal saya, tapi dia berani. Saya bilang ini nama Mariati ya, Mbak Mar, tapi ini loh maksud kita kalau order Korea juga langsung bayar, langsung transfer, tapi barangnya masih lama 3 minggu nggak apa-apa. Apalagi nih Lebaran nih kita kebentuk kita kepanjang. Ya nggak apa-apa Mbak Ika, transfer langsung. Itu apa? Itu hasil komunikasi berulang-ulang teman-teman. Sehingga sudah menciptakan satu hubungan yang sebenarnya hanya kenalnya segitu doang. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lain sebelum penjelasan berikut mungkin? Silakan ini coba ada pertanyaan. Ada sebenarnya. Saya ini sebenarnya ya ada kasus yang seperti Cik Ika ceritakan tadi ya. Satu, saya memang nggak langsung member saya bawa, tapi dikenalkan oleh member di bawah saya. Dari segi ekonomi jauh dibandingkan saya, pasti ya mereka beliau memandang sebelah mata terhadap saya. Nah, member saya ini melarang untuk memfollow up kembali member tersebut. Karena kalau memang dia itu cinta dengan produknya, dia akan hubungin kita. Nah, saya berpikirnya tidak, saya akan tawarkan. Nah, tapi dari member tersebut tidak ada respon sama sekali, Cika. Lalu kebetulan saya juga punya nomor istri dari istrinya. Saya pikir kalau beliau ini laki-laki mungkin kurang nyaman. Saya juga kurang nyaman juga. Akhirnya saya mencari tahu nomornya nih dari teman saya, si istrinya. Akhirnya saya supaya bisa menyambung tentang produk-produk Atomy, saya sedikit cerita. Tapi kedua belah pihak itu suami istri memang nggak ngerespon sama sekali. Bahkan, oh iya, jawab aja enggak gitu, Ci. Nah, bagaimana cara saya memfollow up kembali? Ya memang perekonomiannya jual. Kalau misalnya dibanding, misalnya pendapatan mungkin dalam sebulan di atas 1 M gitu, Ci. Ya, itu bagaimana cara saya memfollow up kembali karena memang dari member di bawah saya dilarang untuk memfollow up beliau karena memang ya sudah biar aja kalau dia butuh pasti hubungin kita gitu. Nah, tapi menurut saya kalau sampai sekarang pun tidak pernah menghubungin saya maupun member saya gitu, Cika. Terima kasih. Ya, nah, baik, benar peranan ini susah untuk kita ambil alih. Tadi yang saya bilang tetap yang harus ambil alih ini si tukang yang punya hubungan ke dia ini, yang mengajak ini, dia yang harus lakukan follow up. Makanya si ini baru akan merespon. Nah, makanya ini perlu kita mengubah cara pandang si member ini. Si member ini memang banyak orang punya tanggapan seperti itu. Ya, bahkan di follow up 1 kali dia merasa cukup. Dapat penolakan, dia sih kebal, maksudnya dia sih nggak sedih, ditolak udah biasa ya. Tapi waktu penolakan pertama dan kedua, seno dari seorang yang sama, dia menganggap itu udah selesai pekerjaannya. Jawabannya adalah no. Berarti saya next yang ke berikut. Padahal ini, walaupun dia seno, itu sebenarnya masih dalam rangka pegangan kita. Coba terus masuk lagi. Jangan tiap hari. Coba 2 hari lagi ngajak ngobrol hal yang lain, tapi pelan-pelan masuk lagi ke jenis produk Atomy. Ya, terus kita lakukan. Ya, nah. Banyak orang yang tidak menganggap ini penting. Yang kedua, yang lebih ekstrim, seperti membernya Mbak Iin merasa setelah presentasi udah selesai, nggak usah, jangan dihubungin. Kalau dia merasa perlu nanti dia bisa kontak kita. Salah, kita yang proaktif. Dia nggak ada kepentingan, ya nggak, jangan, walaupun produk kita bagus, dia habis dijelaskan. Kalau nggak di follow up, dia nggak akan ngerti. Sehari-hari dia udah pakai produk yang lain. Ya dia udah itu aja, ngapain repot mesti hubungin kamu gitu loh. Kecuali kita follow up, oh iya ya boleh deh. Nah gitu, jadi penting dia yang harus ambil peranan. Susah sekali kita ambil peranan. Kita kenapa pengen ambil peranan? Karena kita gregetan, karena kita merasa harusnya ini potensial.
paling tidak jadi user juga lumayan, ya kan, dia bisa untuk keperluan sehari-hari dia bisa pakai produk yang bagus, ya. Nah, kalau dia mau bisnis luar biasa, dia pasti punya relasi yang sangat bagus. Nah, kita gregetan. Tapi yang pertama yang perlu Mbak In lakukan, harus ke member ini, diajak ngobrol, diajak kasih. Jadi bagaimana caranya untuk mengubah mindsetnya dia. Nggak bisa kita presentasi habis itu ya udah siapa yang butuh nanti telepon, nggak akan jalan, nggak bisa. Siapapun yang dihubungin, yang dipresentasiin, jarang tiba-tiba kujuk-kujuk terus dia telepon, gue mau dong, jadi gue jarang, nggak ada, ya. Jadi yang dilakukan baiknya adalah bukan langsung ke prospek itu, tapi membuka mindset si member itu. Oke, Ci, masih ada materi nggak nih atau saya bacakan pertanyaan seputar opening? Ya, baca dari ini aja, dari pertanyaan aja. Dari Sheila, opening untuk kelas 1 tadi gimana ya? Karena bahasanya kebanyakan politik lah. Memang sebenarnya gini, Ci, untuk mengajak, ini nggak cuman member-member ya. Kadang mungkin dari saya pun itu nggak seberapa pede ketemu orang-orang yang mungkin waktu kita mau dikenalkan sama member ini orangnya high class nih, terus yang pokok berduit lah, pokoknya yang udah sukses lah, istilahnya itu sebelum ketemu tuh keder duluan kalau bahasa Jawanya itu istilahnya udah kayak nggak punya pede percaya diri untuk ketemu mereka. Tetapi memang karena udah pernah ketemu orang-orang begitu, akhirnya kita belajar. Cuman untuk buat teman-teman mungkin yang istilahnya belum pernah ketemu orang-orang yang seperti itu, tuh rasanya kita mau ketemu mereka aja udah takut duluan tuh loh, Ci. Itu kata-kata pembukanya mungkin, atau kita mengajak mereka orang-orang yang di kelas 1 tuh yang mungkin jauh dari kita itu bagaimana mungkin pembukanya. Mungkin teman-teman, ini salah satu pertanyaan dari Sheila, dan ini sebenarnya pengalaman pribadi dari beberapa member juga gitu loh, yang ketemu orang-orang yang istilahnya mereka jauh kelasnya daripada kita. Mungkin mereka nggak butuh bisnisnya lah, tetapi kan mungkin kalau menurut saya kita bisa masuk dari produk, karena produk kita kan jauh istilahnya absolut lah. Cuman orang-orang yang di atas ini kadang mereka udah punya pilihan produk masing-masing, dalam arti mereka udah sangat percaya dengan brandnya mereka seperti itu. Itu gimana ya untuk masuk orang-orang seperti itu? Mungkin begitu ya, Sheila ya. Nah, jadi gini, ini ada dua pertanyaan. Kita yang mau memprospek, kita yang mau menghubungi orang yang poin 1. Yang kedua, kita sebagai sponsor yang diajak member kita menuju skala 1-nya dia, kita sebagai sponsor keder juga gitu ya. Wah, ini ketemu nih yang orang kaya dari temenan member saya nih ceritanya ya. Nah, ini ada dua pertanyaan berarti. Nah, bagaimana kalau kita biasanya ke yang poin nomor 1 dari kita ke poin nomor 1 kita, masing-masing kita adalah ke poin 1 yang kita cukup kenal baik. Ya, jadi supaya apa? Supaya kita bisa mencari komunikasi untuk masuk ke dia. Ya, tahu kebutuhan dia. Misalnya apa? Biasanya atasan kita, tante kita, om kita yang lebih kaya, ya teman kita. Jadi nggak mungkin kita yang skala 1 ini ya. Jangan dulu cari skala 1 yang kita nggak kenal, cuma kita tahu dia si A itu kaya raya nih, tajam mikir, gue mau prospek dia nih. Nah, itu susah. Kenapa? Kita nggak nemu poin untuk ngobrol ke dia. Nggak susah mau ketemu dia, mau say hello-nya gimana? Ya, kalau langsung ketemu dia, mungkin saya bisa masuk. Tapi kalau kita gimana ya cari caranya supaya bisa ngobrol sama dia, gitu kayak itu susah. Tapi kalau itu adalah om tante kita, itu adalah mantan bos kita atau bos kita saat ini, ya, atau klien, misalnya Anda di bank, ini adalah klien saya nih, ya, yang punya duit banyak nih, taruh di bank saya nih, klien saya tahu dia banyak duit. Nah, itu Anda bisa masuk. Kenapa? Karena Anda tahu tentang dia. Nah, tahu tentang dia ini Anda masuklah dari topik pembicaraan tentang apa yang menjadi topiknya dia. Contoh, kalau itu mantan bos Anda mungkin tahu. Mungkin dia senang kuliner, dia senang apa, sapa dulu. Rin, gimana, apa kabar Rin? Ya kan? Bu Rini ya, namanya mantan bos ya. Bu Rini, gimana apa kabarnya? Jadi ngobrol dulu, ya kan? Ngajak dulu, kita kalau tahu topik dia senang kuliner, kita ngajak ngobrol tentang kuliner. Anda tahu dia senang make up, senang skincare, segala macam, ajak ngobrol dia. Ya, nggak apa-apa bilang, Bu,
Cakep banget, misal Anda lihat PP-nya dia, Ibu cakep banget di PP ya, muji dia dulu nggak apa-apa. Ya, walaupun Anda pengen nawarin absolut, muji dia dulu nggak apa-apa, ngajak dia ngobrol dulu sampai Anda sudah nyaman. Jadi waktu masuk poin orang satu ini Anda kadang butuh waktu, nggak langsung tembak. Anda boleh puji dia, Anda bisa ngajak ngobrol dia dulu sampai sudah nyaman, ya. Terus kalau Anda merasa kulit Anda ini sudah pede, sudah bagus, lebih bagus dari waktu Anda dulu kenal dengan dia, Anda video call juga boleh. Tanya dia, Bu, Ibu sempat nggak segala macam, yuk kita video call yuk, kangen Bu, bisa saling lihat wajah gitu ya. Padahal Anda pengen mancing. Karena apa? Pengen mancing dia merespon kulit wajah Anda. Anda memuji dia dulu, supaya mengajak dia, gue muji muka dia, dia pasti lihat balik muka gue. Gitu loh. Nah, jadi dia, sorry. Mama saya telepon. Nah, jadi kita bisa pasti dia bilang, iya Rin, kamu juga beda mas dulu ya. Sekarang bagus, iya Bu. Sekarang saya udah nggak jerawatan, nggak kayak dulu ya Bu ya. Waktu dulu gila banget deh. Nah, udah mulai cerita. Dia tujuan Anda pengen masuk skincare, puji dia dulu, puji wajah dia. Otomatis tuh orang itu akan muji balik, akan lihat balik wajah kita. Gitu. Kalau dia nggak mau video call pun, biasa kan kita taruh wajah kita di itu ya, dia bisa lihat juga. Kamu juga udah beda ya Udin sekarang. Iya Bu, sekarang kulit saya nggak kayak dulu lagi, nggak jerawatan lagi Bu. Kamu perawatan di mana? Nggak Bu, saya pakai Atomy. Bu, Atomy keren loh Bu. Gini. Ibu udah pernah dengar belum? Belum tuh, apaan tuh? Bagus Bu, bukannya skincare doang sih Bu. Ada body lotion juga bagus, apa segala macam bagus. Diangkat dulu aja sih, ya. Ya, saya diangkat dulu aja. Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Kadang sih memang ini ya, sampai kalau mau ketemu orang-orang yang istilahnya high class menurut saya itu sampai memikirkan penampilan. Biasanya saya mau pakai baju apa ya ketemu mereka ya, biasanya harus dandan gimana, itu benar-benar yang sponsor siapkan sih kalau buat saya. Saya itu benar-benar, apalagi maaf kalau ketemu orang-orang Jakarta ya. Pada waktu saya presentasi di Jakarta dan presentasi orang, menurut saya sih, maksudnya orang-orang di daerah itu, saya itu sampai udah memikirkan penampilan seperti itu. Cik, gimana Mama? Nah, ada penting kali telepon. Ya, enggak. Biasa Mama ini aja mau ngobrol. Tapi kalau saya nggak kasih tahu Mas, saya sedang dia akan ngebel terus. Oke, siap. Okay, ya, memang demikian. Jadi kita memang membuat mereka mencuri perhatian kita dulu ya. Nah, balik yang tadi dulu ya. Jadi kita membuka bagaimana cara kita masuk ke orang yang high class itu. Nah, pancing dia. Kita mau ngajak dia kemana? Anda mau ngajak dia skincare, Anda akan lakukan itu. Anda mau ke Hemokim, mau ke suplemen, Anda masuk ke suplemen. Ngajak dia ngobrol dulu ya. Misalnya ini Om Anda, siapa Anda yang kaya segala macam. Gimana Q, ya kan Om, atau apa, ya kan. Gimana kemarin COVID, ya kan, yang kemarin yang Delta. Lolos kan? Sehat kan? Nggak kena kan? Sempat tanya dia ya kan. Oh nggak kena. Dia bilang, oh puji Tuhan nggak kena. Kemarin saya kena loh. Ya jujur aja nggak apa-apa. Ya. Gimana? Terus kena, terus gimana? Dia katanya, keluarga kamu gimana? Oh nggak apa-apa Om, saya makan suplemen itu yang dari Korea, Hemohim, itu luar biasa banget. Ya udah, kita kan cerita tentang Hemohim. Jadi gitu. Jadi waktu dia nggak COVID, kita puji Tuhan, terus ngaku kalau kita COVID. Saya kenal lo kemarin di keluarga, dia akan tanya, terus gimana kalian kena? Oh nggak apa-apa, saya ini, bagus banget, saya pakai ini. Jelasin ke dia, saya minum ini, saya minum vitamin C-nya, saya minum apa? Bagus Om. Ya itu luar biasa loh, ceritakan, ya. Om kalau pengen coba nanti deh saya kasih sampelnya, saya kirim dosa saya, Om coba, seger banget Om, gini, bla bla, gitu, nggak apa-apa. Atau dia bilang, ya kemarin Om kena COVID, gimana Om waktu kena, Om gimana? Oh ya saya kemarin minum dokter punya obat, bla 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 bla, semua suplemen dia akan jelasin. Ya Om saya juga kena Om. Nah terus gimana kamu? Ya kita kan jelasin, saya minumnya ini. Itu jadi tergantung Anda mau masuk kemana. Anda tahu mau masuk kemananya itu sesuai Anda tahu dulu dia itu biasanya pengennya kemana. Jadi itu dari orang high class yang kita relasinya ke kita udah tahu, kita kenal. Anda udah lama nggak ketemu, nggak ngerti, blank, nggak ngerti dia gimana. Oke, telepon, komunikasi, cari tahu. Dari komunikasi itu cari tahu. Gila Rin, wah
kamu keren ya, Bu Rini keren ya Bu, kerja di situ udah 20 tahun lebih gitu ya. Sekarang pasti udah luar biasa banget ya Bu gitu. Nggak ada semua orang yang kerja kantor itu tidak capek. Ya, pancing dia ngomong, aduh capek Rin. Gini, lelah sana, itu Anda boleh masuk ke bisnisnya. Iya sih Bu, pasti capek lah, gila ya, macet Jakarta dari jam berapa pagi segala macam gitu jelasin. Saya sih sekarang udah nggak Bu, gila deh, saya sekarang bangun bisnis saya sendiri, saya sekarang Jadi Anda waktu ngobrol ke dia, kalau Anda mau masuk ke bisnis, Anda harus yakin percaya diri dulu. Jangan bilang gini, bedain ya, coba Anda dengarkan. Bu, luar biasa ya Bu Rini ya, gila 20 tahun masih di situ ya Bu ya. Ibu, ya saya masih di sini, misalnya dia masih di perusahaan kita yang sama, yang lama ya kan. Wah luar biasa ya Bu, udah 20 tahun loh Bu. Betah banget ya Bu. Wah Bu, si Pak ini masih di situ nggak? Yang kita kena, oh itu udah nggak, udah pensiun. Si ini kita cari ngobrol dulu saya itu. Habis itu kita ngulik-ngulik, dia pasti ngomong capek lah Rin, gini-gini ya. Nah, waktu dia ngomong capek, Anda pengen masuk ke bisnis ya. Dia katanya balik, sekarang Ika kerja di mana? Dia pikir saya masih kerja, ya kan? Kalau saya nggak pede, saya kader, ini direksi nih. Ya dulu manajer, sekarang udah naik direksi nih misalnya. Terus, enggak Bu, saya sekarang di rumah aja, jalanin bisnis online lah Bu. Lumayan kok Bu. Saya dengan nada begini, hanya statement begini, bisa nggak saya ngajak dia? Nggak akan bisa. Tapi kalau saya bilang, oh saya nggak kerja Bu, saya sekarang bangun bisnis saya sendiri. Saya sekarang bangun bisnis online shopping mall, udah link 24 negara Bu. Perusahaan kita pusatnya ada di Korea. Jual apa? Semua juga ada Bu. Jadi kita udah masukin semua dari suplemen, dari kebutuhan sehari-hari Ibu. Keren-keren Bu. Skincare yang saya pakai itu sama dengan yang Ibu pakai. Misalnya Ibu, misal kamu tahu dia pakai Lancome, pakai apa dulu kamu pernah tahu ya. Sama Bu, ini kita sama-sama dari Colmar. Wah kamu cerita kosmetik yang kamu pakai. Jadi kamu harus dengan PD-nya sampai dia, oh Bu saya sekarang udah nggak kerja. Saya sekarang di rumah, saya membangun bisnis global saya. Saya sekarang di rumah, saya Zoom aja Bu, dari rumah. Saya Zoom dengan teman-teman saya yang dari link dengan semua Bu. Saya kalau Zoom, itu ada teman dari bisnis saya, partner saya dari Amerika, dari Kanada, dari Asia. Cerita bahwa kamu dengan dia, kamu karyawan saya, sudah owner dari bisnis saya yang saya bangun. Gitu. Oh gitu ya, dia akan bilang, ya Bu, Ibu mau coba? Ini Bu, saya kirim ke Ibu ini. Gitu. Jadi kita ini harus nampil PD-nya dulu. Jangan Anda keder, ilangin kedernya. Kenapa? Teman-teman harus punya mindset Anda ini adalah pemilik online shopping mall raksasa di dunia. Anda adalah CEO-nya. Direktur sekalipun dia, itu tidak sehebat Anda. Kita nggak bicara income sekarang. Walaupun income Anda 1 bulan baru pairing 843.000. Ya, gaji dia 20 juta. Ya, tapi Anda perlu tahu, dia gaji 20 juta itu diperjuangkan 20 tahun, teman-teman. 30 tahun, teman-teman. Dia baru 20 juta. Nah, di sini Anda tahu Tommy kan, kalau Anda bisa 10 tahun, kalau Anda nggak nyampe 1 M pun, ya paling tidak 300 juta Anda dapat setiap bulan. Gitu. Anda harus punya tahu konsep sehingga Anda bisa menimbulkan rasa percaya diri Anda. Sama di posisi kalau Anda sebagai sponsor yang diajak oleh member Anda. Member Anda mengkontak Anda, mengajak Anda untuk ketemu dengan saudara dia yang kaya ceritanya. Dia udah berhasil bikin janji. Saudaranya ini pengen tahu tentang suplemen. Nah kita nih jangan kededep. Waduh mau diajak ketemu konglomerat nih, ya. Waduh siapalah saya, ya kan? Nah, jangan. Anda harus tampil percaya diri. Nah, si membernya itu teman-teman, supaya sponsornya Anda ini bisa percaya diri dan mantap untuk menjelaskannya kepada orang yang ingin Anda prospek itu, Anda perlu edifikasi, Anda perlu menyampaikan kepada orang yang Anda pengen prospek itu tentang sponsor Anda. Bahwa dia ini adalah orang yang serius di bisnis ini, dia sekarang bagaimana, Anda harus menyampaikan sehingga membawa. Jadi sangat penting ya Anda kunci di situ ya, supaya orang yang Anda pengen prospek ini, Anda pengen kenalkan tentang Atomy ini, dia merespek dan mau mendengarkan penjelasan sponsor Anda.
Karena dia tahu yang Anda bawa ini adalah seseorang yang memang mengerti dan serius di bisnis ini. Gitu. Jadi dia tahu yang Anda bawa ini orang yang harus dia dengarkan. Nah, itu akan mempermudah sponsor Anda membawa dirinya masuk ke dalam presentasi. Jadi perlu kerjasama. Nah, di situ ya. Jadi itu Rin, jadi kita yang harus sangat percaya diri untuk masuk. Anda tahu, Anda pemilik, Anda CEO dari Autonomy, Anda CEO dari online shopping mall raksasa 24 negara. Si konglomerat itu perusahaan dia ada di mana? Mungkin hanya di Indonesia perusahaan gede. Tapi dia nggak link di 24 negara. Ada link di 24 negara. Terus skalanya apa Anda dengan dia? Nggak ada kalanya. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya, Ci. Ya. Mau tanya Ci Francisca ya. Yuk, apa aja panggil Ika boleh, apa aja boleh. Ci Ika ya, Ci Ika. Ika, saya juga ada sedikit, bukan masalah sih, cuma cerita aja. Ya. Saya sudah kenal salah satu owner resto. Nah, tapi waktu pandemi saya nggak pernah ketemu. Nah, pas kebetulan 3 bulan yang lalu ketemu di Abang. Ketemu lagi udah lama saya enggak pernah ke sana gitu loh. Terus akhirnya suatu saat seminggu yang lalu akhirnya minggu depannya saya ke sana lagi ngobrol sama dia, ngobrol tentang pekerjaan saya yang sebelumnya. Terus saya juga cerita tentang Atomy, tentang produk Atomy. Ternyata dia care banget terhadap kesehatan. Mereka putus ya? Dia mau coba ada beberapa 5 sampai 6 item produk. Nah, dia pesen gitu. Saya pesan ini wes ya. Nah, setelah dia pesen, saya pulang, sorenya dia telepon. Dia WA. Ternyata istriku sudah member Atomy katanya dia gitu. Saya sempat diomelin sama istriku. Loh, kamu kok pesen sama orang lain kan aku sudah jadi member. Nah, malah suaminya itu, loh kamu kok gak cerita sama saya kalau sudah jadi member katanya gitu. Oke. Ya, jadi itulah teman-teman yang Pak, sudah tak pesenin Pak, sudah tak orderin. Ya, jadi akhirnya dia nggak bisa batalin. Oh nggak apa-apa katanya dia. Nggak apa-apa kok, nggak masalah kok katanya dia gitu. Ya udah tak pesenin. Habis itu ya sering tak sharein produk-produk Korea juga. Ternyata dia juga repeat beli, order saya lagi. Tetap order gitu ya. Nah, akhirnya beberapa tuh dia banyak order juga. Nah, ini yang jadi masalah, dia sebetulnya potensinya itu referensinya banyak sebetulnya. Ah, cuman masalahnya gimana caranya supaya? Oke, jadi gini teman-teman. Pelan-pelan bisa istilahnya. Pertama masalahnya kita perlu belajar gini, suami istri harus ada komunikasi, gitu ya. Jadi kita ada peluang bisnis. Apapun yang kita join, yang kita komunikasikan ini kan karena miskomunikasi, jadi istrinya nggak sampaikan ke suaminya bahwa dia ada join di Atomy, ya kan suaminya nggak tahu. Tapi kita pun ya nggak boleh melakukan kelanjutan lagi. Kenapa? Apalagi mengajak dia pindah, ini udah memang nggak bisa Pak. Jadi kalau sampai mengajak dia pindah, pertama kita jadi merebut member orang lain, itu melanggar kode etik. Yang kedua, jangan sampai terjadi double ID. Double ID ini nggak boleh. Kalau sampai kita menginputkan KTP dia ke tempat kita, ya nanti double ID, nanti dia akan ID keduanya akan dimatikan, kita pun kena, ya kan? Jadi ini memang nggak boleh. Kalau dia belanja masih tetap belanja nggak apa-apa ya, nggak salah ya? Saya susah ngomong boleh apa nggak boleh, karena sebenarnya memang nggak boleh, kasihan istrinya, kasihan itunya ya. Karena kalau dibalik kondisinya berarti member kita, berarti member Bapak belanja di teman lain gitu. Jadi saya susah ngomong boleh nggak boleh, itu kembali ke dianya. Kalau misalnya istrinya ternyata berarti kan produk yang dia pakai di rumah ya kan. Misalnya samponya habis, vitamin C-nya habis. Nah istrinya ini kan udah member. Kalau istrinya nggak belikan dan dia yang menghubungi Bapak dan dia belanja ya terserah dia gitu loh. Tapi untuk posisi saya di sini sebagai saya speaker di sini, saya nggak bisa ngomong boleh nggak boleh, itu ya kembali ke dia. Gitu. Itu ya dia. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, lanjut ke ini ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya, tapi udah banyak dibantu jawab sama Mike sih Pak Mike.
Kayak bagaimana cara membangunkan member yang sudah tidur. Mike ada jawab apa di situ? Tidak mau dipelajari. Kenapa? Bagaimana cara membangunkan member yang pasif dan tidak mau dipelajari? Enggak, di situ Mike ada jawab apa? Mungkin ya, kalau untuk member pasif atau belum belanja, kirimkan terus info produk sampai dia belanja atau dia memblok Anda. Consumer pasif, belanja tapi tidak jalankan bisnis, tunjukkan penghasilan Atomi Anda terus-menerus ke mereka sampai mereka buka mata dan jalankan Atomi, atau mereka blok kita. Ya pokok ujung-ujungnya kalau udah di blok ya udah kita mau apa lagi gitu. Pilihan cuma satu di akhir, jadi consumer atau partner atau di blok. Oke, makasih. Mantap. Ya, jadi yang dilakukan Mike itu, yang Mike sampaikan ke kita, itulah bentuk follow up, teman-teman. Itulah yang dilakukan bahwa Anda kalau follow up 6 sampai 12 kali, kemungkinan Anda closing itu tinggi sekali. Itu sudah statistik ya, Anda bisa cek ya. Nah, jadi dia memang tidur, dia nggak, ya kita menggelitik dia lagi aja ya, berharap dia untuk melek. Dia kalau nggak melek-melek, dia nggak mau, ujung-ujungnya dia blok kita gitu kan. Nah, jadi ya rugi ya dia sebenarnya. Dia kalau nggak melek ya mau gimana lagi ya. Kita kadang nggak bisa membuat seseorang sukses kalau dianya sih tidak ada keinginan untuk belajar. Kalau mereka ngeblok ya mereka yang rugi lah, bukan kita. Jadi nggak usah dipikirin terus nggak bisa tidur, nggak bisa makan gitu. Biasanya begitu. Ya jangan teman-teman nggak usah baper ya, nggak usah merasa bahwa saya diblok oleh teman-teman saya segala macam. Anda tidak pernah bermaksud jahat kepada mereka kan? Anda tidak pernah kita tidak mau menipu sesuatu yang kurang ajar. Anda tidak pernah menyapa dengan kurang ajar. Anda tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan dia, ya kan? Ya udah. Oh. Ya, kata Sela, iya ini tante saya sudah saya kenalkan Atomi, tapi beliau melihat saya sebelah mata. Saya sudah follow up berkali-kali, tapi dia anggap saya kayak kamu tuh kurang uang aja. Padahal bukan seperti itu. Ya, kata ya mereka sih masih belanja. Ya, kalau misalnya kadang orang-orang yang nggak mau repot, mereka mau dibelanjain, ya sudah nggak apa-apa pun, nanti tinggal didekatin. Kalau mereka tetap ada yang nyonya-nyonya besar yang udahlah aku tahunya beres terima barang, ya sudah nggak apa-apa. Menurut saya itu kadang ada consumer yang seperti itu. Kita mau paksa mereka untuk belanja sendiri malah kabur, ya sudah, itu namanya kita melayani consumer. Tetapi untuk orang-orang yang mungkin kita lihat mereka sebenarnya bisa gitu loh, ya kita tetap follow up untuk mereka bisa duplikasi. Kalau misalnya kita mulai masuknya dari mereka pakai produk, lalu mereka mau jalankan akhirnya membuat mereka menjadi jalankan bisnis, itu menurut saya mereka akan belajar kok. Dulu ada punya member-member yang seperti itu, tahunya mau beres, kita pesankan nama karena mereka melihat kita menjalankan bisnis kok sesuai, lama-lama sih Weni ini sukses ya, lama-lama sih Sheila ini kok sukses ya. Akhirnya mereka penasaran dengan bisnisnya. Dari bisnisnya mereka kalau udah mau jalan bisnis ya kamu mau nggak mau harus kenal website Atomi gitu, nggak bisa semua nggak bisa apa-apa tapi kamu mau tiba-tiba sukses tuh nggak mungkin. Terus si Mike jawab, ya nggak apa-apa Sheila, sekarang kamu masih agent, memang belum banyak penghasilan. Kamu kerjakan terus Atomi sampai kamu minimal bisa menjadi sales master, lalu terus tunjukkan hasil kamu yang kecil menjadi besar. Kalau pada akhirnya tetap nggak mau ya nggak apa-apa, karena law of own mind. Cari di YouTube Mr. Park, karena semua orang terpanggil, tidak sedikit yang terpilih. Maju terus sampai kamu jadi Imperial Master. Mas, asik. Oke. Thank you, Mike. Thank you ya, Pak Mike udah bantuin jawab. Oke, intinya tetap semangat dan Anda harus percaya diri. Jadi kepada siapapun Anda prospek, Anda harus percaya diri ya. Anda ini pemilik CEO suatu perusahaan yang raksasa yang luar biasa ya. Tapi emang penting sih, penting banget sih Cika. Percaya diri itu pada waktu kita menjelaskan ke orang itu tuh penting banget karena kalau kita nadanya udah kita aja nggak yakin, orang tuh nggak akan percaya sama kita. Saya seringkali sekarang ini ketemu customer tuh yang calon consumer sih, calon member Atomi yang mereka itu terus terang bekas orang-orang yang udah berpenghasilan tinggi di perusahaan gitu, dan mereka lagi mau pensiun atau sedang pensiun. Itu ketemu orang-orang yang seperti ini, menurut saya malah saya lebih suka sekarang, lebih suka banget karena saya merasa saya nggak perlu kerja seperti kamu bertahun-tahun, saya pun bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari kamu itu loh. Yang menurut saya itu karena kepedean kita,
itu membuat mereka mikir gitu loh, sangat mikir sekali pada waktu ya ternyata pada waktu saya kerja sampai 25 tahun penghasilan saya tetap segini-segini aja gitu, dan itu harus dibayar dengan tidak punya kebebasan waktu. Mereka punya kebebasan uang, kebebasan finansial, tapi mereka nggak punya kebebasan waktu. Melihat kita mungkin bisa melakukan apapun, bisa jalan-jalan dengan anak, kita bisa melakukan semuanya dari rumah, itu membuat mereka tuh mikir, kok bisa ya kamu bisa masih jalan-jalan sama anak, masih tempat begini, masih sempat begitu, mereka nggak sempat. Itu yang membuat kita bisa masuk lebih dalam kepada mereka. Ini kepercayaan diri itu menurut saya sangat luar biasa sih memang pada waktu kita menjelaskan Atomi ini ke orang. Ya betul ya. Jadi kalau seandainya Bu Ika gimana dong kalau saya belum SM ya kan, percaya diri saya dari mana? Anda percaya diri dari mana? Poin dari moto kita ya, kita perlu yakin terhadap keyakinan kita ini ya, mengikuti keyakinan ini juga, mengikuti keyakinan ini penjelasan panjang ya, keyakinan terhadap visi Anda mau join di Atomi, mau berusaha menjalankan Atomi. Kenapa? Karena Anda percaya bahwa bisnis ini bisa mengantar Anda menuju kesuksesan ya, dengan Anda menuliskan life skenario Anda ya, goal-goal Anda di situ. Anda percaya ke sana. Nah, tampillah percaya diri bahwa saya memang menuju ke sana. Jadi jangan keder, aduh saya kan belum income ya, saya belum segitu. Terus Anda kalau menghujani itu di pikiran Anda akan maju dengan bongkok. Ya, kenapa? Karena ininya penuh dengan rasa tidak percaya diri. Anda nggak berani hadap orang itu dengan tegak begini loh. Anda nggak berani menyampaikannya dengan optimis. Karena Anda merasa, gua belum nyampe, kan gua belum SM, kan gua belum, jangan. Anda menuju ke sana. Kita sedang menuju ke Imperial. Kita sekarang menuju ke sana. Atomi membawa saya ke sana. Nah, kalau Anda mempunyai itu di pikiran Anda, walaupun sekarang Anda belum menjadi SM, Anda tahu Anda menuju ke sana, Anda akan membawakannya tuh beda. Anda udah income berapa? Anda kan belum ini. Kalau dia tanya ya, iya memang belum sekarang, tapi saya menuju ke sana. Saya akan membuat Anda melihat, saya menuju ke sana. Dan saya mengajak Anda melihat nggak peluang ini. Saya melihat, kamu melihat enggak? Ya, sama-sama. Dan memang tetap apapun, secanggih kita apapun, ya kita nggak bisa membuat orang seluruh dunia ini ikut di Atomi dan ikut menjalankan Atomi. Ya, itu udah hukumnya. Jadi teman-teman, jangan mengharap semua orang itu harus ada di Atomi. Ya gawat, ya pabrik A, ABC yang lain itu terus gimana ya? Tetap ada konsumennya masing-masing, tapi kita percaya bahwa kita akan menjadi perusahaan nomor 1 di dunia ya. Jadi happy aja, bahagia saja. Di saat orang itu tetap tidak mau, ya sudah, Anda udah melakukan segala jurus yang diajarkan, tetap dia nolak, ya sudah, berarti memang dia ditentukan untuk tidak ada di sini ya. Oke, itu aja. Mungkin ada lagi yang lain? Ada yang mau ditanyakan kah teman-teman? Kalau di pertanyaan chat udah semua sih. Udah, saya rangkumkan lagi ya. Teman-teman, penting melakukan presentasi, follow up, dan closing. Presentasi, ingat, apa yang mendasari awal presentasi? Anda buat list nama dan buat prioritasnya. Kenapa pilih yang skala 1? Karena skala 1 melihatnya pola pikirannya beda dengan skala 2. Skala 1 akan langsung memutuskan, dia akan melihat bisnis atau produk. Mau produk, dia mampu beli. Mau bisnis, dia seorang pembisnis. Ya. Skala 2, setelah Anda menghasilkan uang pairing dari Anda meng-closingkan orang yang ke skala 1, Anda bisa datang membawa bukti ke skala 2, yang biasanya orang skala 2 itu banyak menunggu dan menanti dan ingin melihat apakah benar kamu ini sukses, ingin bukti. Jadi kamu datang membawa bukti ke dia. Ya, setelah presentasi, waktu Anda presentasi, setelah buat list nama, Anda menghadiri presentasi, Anda mempersiapkan diri Anda, tampillah dengan rapi, ya, dengan happy dan percaya diri. Itu sangat penting. Ya, kemudian sampel yang ada, ya, apapun yang Anda punya, Anda boleh bawa. Walaupun Anda tidak janjikan demo skincare, Anda bisa bawa vitamin C atau apapun yang ada di rumah Anda untuk Anda kasih lihat. Kalau paling tidak kasih dia coba, ya. Keempat, ya ada kertas kah kalau Anda mau coret-coret atau apa, ya. Nah, kemudian apalagi waktu Anda terjadi presentasi, Anda bawa pembicaraan mengerucut menuju ke yes, karena Anda berusaha menuju closing di tempat. Cara menuju ke kerucut ke yes, Anda tidak
mengajukan pertanyaan yang ngambang. Anda menyimpulkan presentasinya sekilas untuk menemukan jawaban dia iya, ujung-ujungnya iya join. Ya. Kemudian kalau tidak iya di situ, Anda perlu melakukan follow up. Follow up, jangan tanyakan sesuatu yang negatif. Apa masalah Anda? Jangan. Apa yang Anda suka dari presentasi kemarin? Apa yang Anda suka dari produk yang dijelasin kemarin? Apa yang menurut Anda menarik dari penjelasan bisnis kemarin? Seperti itu, ya. Nah, follow up Anda perlu lakukan lebih daripada 3 kali kepada orang yang menolak Anda. Ya, mungkin itu aja dari saya kesimpulannya kita. Anda terapkan ini. Mulai dari malam ini Anda mulai buat list nama, besok Anda terapkan dan menghubungi mereka. Saya harap Anda di akhir Desember Anda pastilah mencapai SSM ataupun menjadi SM, ya. Itu doa kami. Kami berusaha untuk mensupport Anda, berusaha memberikan semua skill yang pernah kami punya dan apa yang kami lakukan, ya. Oke, itu aja dari saya hari ini.